When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Wah, kacau. Bang, yuk. Aku agak risih nih bang, sama cuit-cuitan legislator kita akhir-akhir ini ya. Aku baca salah satu tagar yang lagi tren hari ini. Misalnya soal yang gaji kamu siapa. Ini kan dipantik oleh pernyataan dari Rudiantara. Ya, pada salah satu acara Menkominfo yang mengomentari pegawai dari Menkominfo yang ada statement-statementnya yang mengarah kepada salah satu calon. Nah, dari banyak cuitan-cuitan ini, aku rasa kayaknya abang perlu jawab deh bang. Tolong dong bang, jawabin biar kita semua tercerahkan. Yang kemarin itu ya, yang gaji kamu siapa itu? Ya. Baik, kawan-kawan semua, ini channel baru YouTube dari Pusat Studi Konstitusi, namanya BCL Show, baca tweet legislator. Kita akan coba identifikasi ya dari beberapa tweetan legislator yang cukup menarik di tagar yang gaji kamu siapa. Saya udah baca itu beberapa orang ya, tapi nggak perlu saya sebut nama karena takutnya nanti dibilang pro 01 atau 02. Tapi yang jelas kalau isu yang kemarin itu ya, yang gaji kamu siapa ya, bagi saya ada dua pertanyaan itu, kalau dua persoalan dalam konteks itu ya. Satu, perspektif pemilunya, yang kedua perspektif gaji itu sendiri. Oke. Kalau perspektif pemilu, asas pemilu kita kan rahasia. Yang kedua, si ibu terpaksa menjawab. Kenapa? Karena juga yang tanya kan atasan. Bagi saya kalau si ibu itu kemudian menjawab salah, tidak menjawab juga salah. Oke. Jawaban dia juga salah. Dia memperlihatkan pilihannya. Sementara dia kan PNS ya. PNS kan harusnya netral. Dari itu kan udah kelihatan tuh. Jadi menterinya salah pertanyaan, ibunya juga salah karena nggak tahu, dia nggak sadar bahwa itu pilihan rahasia, akhirnya menjadi viral. Lalu kan spontan aja si menteri, wajar dong kalau secara psikologis muncul pertanyaan itu. Tapi itu lebih konyol lagi, mengait-ngaitkan pilihan orang sama yang gaji kamu siapa gitu. Tapi sebelum abang jawab lebih jauh nih bang, Iklan. Teriak-teriak ngomong kan, Bu, yang gaji ibu siapa, Bu? Emang gaji lo siapa ya yang gaji? Usyudin, Nggak iklan kan? Ya, channel ini bebas iklan. Kita bisa, ya pokoknya kita nggak ada iklan ya. Kita beda sama yang lain yang sibuk mencari iklannya. Asia. kita sistemnya ini MLM ya bang ya. Oke, sebelum jauh bang kita bahas soal tagar tadi. Aku pengen bang, abang coba mengelaborasi permasalahan ini dari perspektif ketatanegaraan terlebih dahulu. Sebenarnya dalam kacamata hukum tata negara nih bang, netralitas ASN itu seperti apa sih bang? Dan bagaimana sih pengaturannya dalam hukum positif? Kalau netralitas ASN itu kan udah jelas ya, di dalam Undang-Undang Pemilu udah ada. Jadi orang tidak boleh, pegawai negeri atau ASN dilarang terlibat dalam kampanye. Termasuk juga memperlihatkan orientasi atau kecenderungan pilihannya. Bahkan sekarang sangat ketat sekali. Ya, simbol-simbol begini, ini itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi ini yang bahaya sebenarnya. Jadi saya kalau mau Bawaslu agak sedikit bekerja ya, panggil tuh menteri, tanyakan kepada menteri bersangkutan, kok Anda nanya-nanya pegawai negeri, Motifnya apa? motifnya apa, pilihannya. Itu salah bagi saya itu. Pertanyaan itu kemudian salah ketika kemudian orang dipaksa untuk memperlihatkan pilihannya. Itu satu hal. Jadi saya pikir Bawaslu sudah bisa bekerja juga. Ini juga peringatan bagi menteri yang lain. Nah, bagi pegawai negeri ditanya atasan seperti itu, ini bisa intimidatif loh, jangan salah. Yeah. Bisa terkesan intimidatif. Kenapa? Kalau dia jawab kemudian berbeda dengan rezim, dia bisa dianggap melawan rezim. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa?
Karena sama kan tanya begitu. Sama yang suruh sama. Kalau dijawab sesuai dengan rezim, kelompok non rezim pasti akan mengatakan ya PNS sudah tidak netral. Nah makanya kemudian ke depan kalau ada lagi yang begini, saya menyarankan siapapun pegawai negeri ditanya atasannya harus berani jawab dong. Saya tidak akan jawab, itu rahasia, mengganggu netralitas saya sebagai aparatur sipil negara. Jadi Menpan RB juga mestinya merespon ini juga, karena edaran Menpan RB jelas kok. Kita nggak boleh kasih simbol apa-apa. Menunjukkan simbol aja pegawai negeri susah ya. Berfoto kita begini salah, begini salah, begini salah, akhirnya begini nih. Welcome to Hotman Paris. Itu terjadi. Terpaksa akhirnya. Ini yang kemudian saya pikir juga harus disikapi juga oleh rezim. Lalu terkait yang pertanyaannya itu ya, yang gaji kamu siapa? Itu apa urusannya gitu loh. Menteri Kominfo itu kan saya pikir dia kurang info juga ya. Dia Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi, tapi dia kurang informasi terkait dengan gaji pegawai negeri. Nggak ada urusan Pak. Kalau pegawainya iseng, terus dia tanya balik, Bapak yang gaji siapa? Kok pakai nanya-nanya? Kok nanya saya itu? Kalau jelas itu, gaji itu dari APBN. Jadi kalaupun hari ini misalnya dalam tanda petik pemerintahan siapapun dia, jangan diklaim gaji itu dari pemerintah. Gaji itu dari rakyat, Pak. Uang rakyat yang menggaji pegawai-pegawai itu. Pemerintah itu cuma mengatur-ngatur pos-posnya saja. Mana untuk pembangunan, mana untuk belanja pegawai, mana untuk belanja pejabat, termasuk juga presiden. Termasuk juga anggota DPR. Baca Undang-Undang Dasar kita pasal 23. Kalau bicara APBN itu secara keseluruhan, itu ditetapkan bersama oleh presiden dan DPR. Jadi bukan kerja individual, apalagi kerja presiden semata. Salah itu kalau secara konstitusional kita membacanya. Jadi, kalau kemudian ASN distigmakan itu digaji oleh figur tertentu, justru nggak pas juga ya Pak? nggak ada itu. Nggak ada. Jadi yang menggaji makanya kan ASN itu kan slogannya jelas, abdi negara Pak. Bukan abdi presiden, bukan abdi penguasa, apalagi abdi menteri. Negara itu unsurnya apa? Rakyat salah satunya. Uang kita itu rakyat ini menggaji. Gitu. Itu filosofinya ya. Tapi makanya kemudian informasi ini tolong disampaikan juga ke Menkominfo. Supaya beliau tidak menjadi menteri yang kurang info gitu loh. Yang satu lagi yang sepertinya penting juga Bang. Sekarang kan dengan adanya tagar yang gaji kamu siapa, pasti dong di tubuh di masing-masing ASN ya. Sekarang mereka bergolak. Sebab pasti mereka punya pilihan politik mereka sendiri. Tapi alih-alih untuk bisa sedikit fleksibel soal pilihan politik mereka justru dibayang-bayangi oleh ancaman mereka dianggap tidak netral. Lalu menurut Abang nih Bang, sebagai seorang ASN harusnya sejauh apa sih ASN bisa mungkin menunjukkan pilihan politiknya kah, ataupun kemudian dia bisa berkecimpung dalam pilihan politik dia tersebut tanpa harus ada bayang-bayang soal netralitas. Sumpah ASN itu ya patuh pada negara, taat dan patuh pada undang-undang dasar, pada negara. Pimpinan juga memang ada di situ, loyal terhadap pimpinan. Tapi kan pimpinan yang dimaksud di sini kan tidaklah dalam konteks kemudian untuk menunjukkan loyalitas itu memberikan dukungan politik. Nah, ini gitu. Loyalitas kepada pimpinannya kalau kita baca di dalam salah satu kewajiban dari ASN itu dalam rangka dia melaksanakan tugas dan kewajibannya, dia harus loyal. Jadi walaupun dia tidak suka dengan presiden yang sekarang misalnya karena mau habis, lalu tugas-tugasnya kemudian diabaikan sebagai dia pegawai, itu salah ya kan. Jadi loyalitasnya itu sepanjang dia melaksanakan tugas dan kewajibannya. Di luar itu konsentrasi politik nggak boleh ikut gitu loh. Nah, bicara itu juga kan negara kita sudah punya pengalaman di masa lalu. Di zaman Orde Baru, pegawai negeri itu kan dimobilisasi untuk partai politik. Jadi pilihan untuk menyatakan PNS netral itu perspektif historisnya juga ada. Sehingga negara kita nggak mau lagi birokrasi ini menjadi mesin politik. Itu yang kenapa? Kayaknya loyalitas yang diharapkan itu loyalitas tunggal kepada rakyat gitu loh. Presiden berganti-ganti Pak, sekali 5 tahun paling lama 10 tahun dia berganti. Kalau PNS sampai mati, sampai pensiun dia jadi pegawai gitu. Siapapun presidennya, jadi loyalitasnya tetap.
Jadi makanya kemudian jangan dibawa-bawa dia ke ranah itu. Jadi sebenarnya siapa yang harus menahan diri? Bukan PNS-nya. Rezimnya harus menahan diri. Menteri-menteri harus menahan diri, pejabat-pejabat negara yang terafiliasi dalam tanda petik apakah kepala daerah, menteri, presiden, itu menahan diri untuk tidak membawa-bawa mereka gitu loh. Karena kalau dibawa-bawa mereka serba salah. Ikut salah, tidak ikut salah. Itu yang kalau saya mau melihat itu. Makanya kemudian pas ini yang kemudian kalau kita kata kenapa dia harus netral itu. Oke. Berarti sepertinya kita udah mulai tercerahkan nih Bang. Dari tagar itu sebenarnya baik dari kedua sisi ada pro dan kontra juga ya Bang. Bahwa dari Kementerian Komunikasi dan Informasi juga saya rasa dari figur Pak Rudiantara juga mungkin pada posisi yang tidak tepat ya Bang untuk bicara soal siapa yang menggaji dan lain sebagainya. Netralitas ASN perlu dijunjung, tapi tidak kemudian dengan mengintimidasi ya Bang. Kalau saya mengatakan pertanyaan siapa yang gaji kamu itu pertanyaan intimidatif, bukan sebagai, kalau kesannya kan kita baca di klarifikasinya seperti klarifikasi atau semacam itu konfirmasi saja, seolah-olah pertanyaan sederhana siapa yang gaji kamu gitu. Kalau bagi saya dalam perspektif kita melihat konteks hari ini pemilu, beliau pejabat negara, ini ada pegawai negeri, itu pertanyaan intimidatif. Ya. Okay. Kenapa? Kalau dia kemudian menjawab seperti itu, saya yakin itu si ibu udah mulai was-was aja. Jangan-jangan besok dia dipindah atau apa. Ya kan? Ya. Kenapa? Dalam konteks lain kan terkesan dia mempermalukan atasannya. Tapi salah atasan, kenapa menanyakan itu loh. Jadi kalau saya ditarik siapa salah, salahnya menterinya. Kenapa pertanyaan itu ditanyakan kepada yang bersangkutan? Padahal lagi-lagi asas pemilu itu rahasia. Ya. Jadi nggak ada orang yang kemudian siapapun itu tidak berhak bertanya yang kemudian diberikan jawaban atas pilihan kita, gitu. Kecuali dia juru kampanye. Oke, pedas jawabannya, singkat, padat, dan menjawab semua persoalan. Belum saya pikir. Kenapa? Karena ya tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan sebuah persoalan hanya dengan waktu sebentar ini. Bijaksana. Iya. Bijaksana sekali. Jadi sehingga kemudian karena ini belum menyelesaikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dan menyelesaikan persoalan, kita tunggu BCL berikutnya. Bang. Yup. Bang. Bang. Lalu